Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan LK 3.1 menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi: ISDN Jatinegara Kaum 07, Jalan TB Badurudin nomor 6, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Lingkup pendidikan yaitu sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik kelas 6 dalam pembelajaran IPA, materi, cara makhluk hidup, menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL di SDN Jatinegara Kaum 07. Penulis Cahyadi Zafar, tanggal 25 Agustus 2022 sampai 29 September 2022. Situasi: kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Beberapa kondisi situasi yang menjadi latar belakang masalah ini yaitu ketika motivasi peserta didik kurang dalam proses pembelajaran dan juga hasil dari proses pembelajaran peserta didik masih kurang, ditambah dengan masih dalam keadaan pandemi sehingga guru dan siswa harus dihadapkan dengan fenomena pandemi, sehingga segala bentuk pembelajaran harus dibatasi dan berjalan kurang efektif sehingga tak ada interaksi pembelajaran secara langsung. Maka sistem pembelajaran berubah menjadi daring, dan setelah pandemi mulai bereda baru ada pertemuan tatap muka terbatas. Peralihan PJJ ke PTM membuat motivasi dan hasil belajar siswa menurun dan menjadi tugas baru bagi saya untuk memulai kembali segala konsep pembelajaran yang sudah diberikan sebelumnya dan menjadi latar belakang dalam tanggung jawab saya menjadi seorang guru untuk meningkatkan kembali motivasi belajar siswa. Motivasi belajar peserta didik menurun terjadinya pada saat pembelajaran berlangsung yang ditandai dengan perubahan sikap pada peserta didik yang berdampak pada pembelajaran. Peserta didik merasa bosan pada saat pembelajaran di kelas. Perubahan yang terjadi: 1. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang tepat. 2. Guru belum maksimal menggunakan media dan alat peraga. Yang ketiga, peserta didik malas mengerjakan soal yang diberikan guru. Yang keempat, peserta didik sering mengobrol pada saat pembelajaran. Yang kelima, peserta didik malu dan mengungkapkan pendapat. Keenam, peserta didik ingin cepat pulang pada saat di sekolah. Yang ketujuh, peserta didik lesu dalam belajar. Yang kedelapan, peserta didik hanya menerima saja apa yang dijelaskan pendidik. 9. Peserta didik tidak pernah bertanya pada pendidik tentang materi pelajaran yang disampaikan. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pemanfaatan media ajar dan model pembelajaran inovatif yang diimplementasikan guru di kelas. Praktek pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena saya kira banyak pendidik yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami, sehingga praktek ini diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan pendidik lain. Saya yang berperan sebagai pendidik mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan: apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, hasil kajian literatur, dan hasil wawancara kepala sekolah, teman sejawat, dan pakar, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu motivasi belajar peserta didik
pada pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, materi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya antara lain: 1. Model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik kurang inovatif. 2. Pendidik tidak menggunakan media dan alat peraga saat pembelajaran materi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, motivasi belajar peserta didik masih rendah. Yang keempat, peserta didik belum memahami materi yang disampaikan. Kelima, orang tua jarang di rumah karena sibuk bekerja. Keenam, tidak ada motivasi yang diberikan orang tua kepada anaknya. Ketujuh, hilangnya percaya diri yang timbul dari dalam diri peserta didik. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi pendidik adalah: 1. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. 2. Pemilihan media dan alat peraga pembelajaran yang konkret dan tepat. 3. Pendidik harus bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. 4. Penggunaan TIFEK dalam kelas. Yang kelima, menyiapkan ruang kelas yang nyaman ketika digunakan peserta didik dalam belajar. Tantangan itu yang menyebabkan seseorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara, seperti menerapkan media yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik serta model pembelajaran yang mendukung. Aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan atau bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Tantangan yang ada di atas harus segera diatasi oleh guru, sehingga langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapinya yaitu: 1. Strategi yang saya gunakan yaitu dengan mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP semenarik mungkin, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup, dengan menerapkan sintak-sintak pada setiap kegiatan ini agar rancangan pembelajaran yang saya buat bisa dilaksanakan dengan baik. Dari segi TIFEK-nya, saya menggunakan PowerPoint dan video pembelajaran sebagai media ajar dan pemanfaatan HP sebagai sarana komunikasi antara siswa dengan guru. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan model PBL yang nantinya ada media video dan gambar yang disajikan sehingga peserta didik bisa lebih aktif dan berminat dengan menemukan dan menyelesaikan masalah dari pembelajaran dan juga hasil karya yang dibuat peserta didik. 2. Proses pembelajaran berlangsung dengan kondusif karena dalam proses pembelajarannya menggunakan teknologi seperti menonton video pembelajaran yang setiap muatan pelajarannya. 3. Yang terlibat dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini yaitu guru, siswa sebagai subjek yang melaksanakan, dan adanya support dari rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua sehingga koordinasinya berjalan lancar dalam proses pembelajaran. 4. Sumber daya atau materi yang saya pakai pada pembelajaran ini yaitu dengan memakai buku siswa dan buku guru sebagai bahan ajar dasar yang saya pakai. Kemudian untuk menunjang materi ajar, saya mengambil materi dari internet dan YouTube untuk mengembangkan materi yang saya ajarkan ke peserta didik. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi langkah-langkah yang sudah dilakukan antara lain: 1. Pemahaman siswa mengenai pembelajaran yang diberikan semakin meningkat. 2. Komunikasi siswa dalam menyampaikan hasil pembelajaran sangat baik. 3. Keterampilan siswa menjadi terasa. 4. Hasil setiap evaluasi bisa dikerjakan dengan baik. 5. Kemandirian siswa tumbuh kembali dan rasa percaya diri lebih meningkat. 6. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bisa diterapkan oleh anak dengan bantuan guru. Dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL, kegiatan pembelajaran lebih efektif
Motivasi peserta didik meningkat dan hasil belajar peserta didik di atas KKM. Respon dari rekan guru dan orang tua sangat mengapresiasi karena dalam proses pembelajaran yang sangat mudah diterima oleh anak, apalagi pembelajarannya menghasilkan produk sehingga ini menjadi nilai plus bagi anak. Faktor yang menjadi keberhasilan dari pembelajaran ini yaitu 1. Model pembelajaran yang digunakan sudah inovatif dan kreatif yaitu PBL. 2. Pendekatan pembelajaran yang digunakan sesuai berbasis TIFEK. 3. Kerjasama antara dosen, guru pamong, rekan mahasiswa, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan siswa berjalan baik. 4. Media pembelajaran yang digunakan tepat dan sesuai dengan karakter peserta didik. 5. Persiapan guru yang sudah maksimal. 6. Sarana prasarana yang mendukung. Respon peserta didik terhadap pembelajarannya adalah sangat senang. Bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran. Peserta didik memberikan refleksi kalau pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajaran yang menarik juga mudah dipahami. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan pendidik terhadap media pembelajaran, model dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah pendidik lakukan adalah sebaiknya pendidik lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model dan alat peraga untuk membuat proses pembelajaran mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Dari keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan, maka saya mendapat beberapa hal penting. Pertama, dalam memulai pembelajaran maka siapkan RPP terbaik. Di dalam RPP harus memuat model pembelajaran yang inovatif dan kreatif seperti pembelajaran program Brace Learning atau PBL sesuai kebutuhan peserta didik serta komunikasi antara kepala sekolah, rekan guru, orang tua dan siswa harus terus berjalan dengan efektif. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.